Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xian dan yang lainnya berada di reruntuhan kuno terkesima melihat peninggalan sisa-sisa reruntuhan, terutama buah asal naga ponik salah satunya. Beberapa saat kemudian Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak heran buah asal naga ponik lahir. Naga void kuno dan poni surgawi kuno benar-benar mati di sini," ucap Xiaoyan. Naga void kuno dan poni surgawi kuno adalah makhluk tertinggi di dunia binatang ajaib. Namun keduanya sama sekali tidak ada bandingannya. Mereka akan bertarung dimanapun mereka bertemu. Kurasa mereka berdua akhirnya mati di tempat ini karena luka-luka setelah mengalami pertempuran besar. Namun kekuatan hidup unik surgawi kuno jelas lebih rendah daripada naga void kuno. Jika tidak, aura ponik surgawi seharusnya menjadi yang dominan dalam penghalang spiritual binatang buas ini, ucap Xian. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia menatap Xian dan bertanya, "Apa rencanamu sekarang?" "Aku pasti harus membawa buah asal naga ponik ini. Kalau tidak, jika ponik iblis surga mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang buas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan burung ponik. Pada saat itu, suku naga void kuno akan terancam." Wajah kecil Xian tampak muram saat dia berbicara. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi serius saat mendengar ini. Dia jelas memiliki hubungan yang buruk dengan suku ponik iblis surga. Semakin kuat kekuatan yang dimilikinya, semakin tidak menguntungkan baginya. "Ambillah dengan cepat," ucap Xiaoyan. Xian mengangguk. Ia segera berbalik dan hendak bertindak ketika ekspresi wajahnya berubah. Ia merasakan riak kuat tiba-tiba terbentuk di ruang ini. Tak lama kemudian banyak aura memasukinya pada saat yang bersamaan. Perubahan yang tak terduga ini tentu saja juga dirasakan oleh kelompok Xiaoyan. Seketika mata mereka mengikuti sumber fluktuasi. Hati mereka hancur. Garis retakan terbuka di penghalang spiritual binatang buas. Seketika sekelompok orang menyerbu dengan ganas. Jika seseorang memperhatikan mereka dengan seksama, mereka secara mengejutkan adalah anggota suku ponik iblis surga. Feng Qing'er dan yang lainnya yang telah menerobos masuk ke tempat ini menyapukan pandangan mereka yang agak kosong ke sekeliling mereka. Setelah itu pandangan mereka terhenti di altar di tengah dataran. Karena mereka saat ini berada tinggi di udara, mereka dapat segera melihat buah aneh yang mempesona di altar. Ekspresi mereka segera menjadi kusam. Buah asal naga ponik. Keheningan itu berlangsung sesaat sebelum sebuah teriakan yang dipenuhi dengan keterkejutan luar biasa tiba-tiba bergema di tempat itu. Ekspresi pria berambut putih di samping Feng Qing'er tiba-tiba berubah setelah mendengar teriakan ini. Matanya terkejut saat dia melihat ke atas altar. Ekspresi panas yang sangat liar dan ganas melonjak ke matanya. Setelah mendengar teriakan Feng Qing'er, wajah kecil Xian menjadi dingin saat dia menarik tangannya. Mencoba mengeluarkan buah asal naga ponik membutuhkan prosedur yang rumit. Jika mereka tidak mengusir tamu yang tidak diinginkan ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengeluarkan buah itu dengan tenang. Xiaoyan juga menghela nafas pelan. Matanya menatap kelompok yang menyerbu masuk dan berkata pelan, "Bersiaplah untuk bertarung." Hati Xiaoyan jelas menyadari bahwa karena kelompok Feng Qing'er juga telah mengenali buah asal naga ponik, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan berdarah tidak dapat dihindari. Semua orang juga mengangguk pelan saat mendengar ini. Xiongsan mengusap tinjunya yang besar, membuka mulutnya dan berkata, "Baiklah, mungkin karena garis keturunan di tubuhku, tetapi aku yang lama juga melihat burung-burung ini sebagai makhluk yang sangat tidak menyenangkan," ucap Xiongsan. "Xiaoyan, segera bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar. Kalau tidak, kalian semua akan kumakamkan di sini hari ini," ucap Feng Qing'er. Xiaoyan meliriknya sebelum mengabaikannya sepenuhnya. Matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar sedikit mengernyit. Kelompok mereka ini tidak hanya memiliki Lei Zunze dari pavilion petir angin, tetapi juga ada pemimpin suku dari suku harimau bumi besar dan suku serigala bulan perak yang pernah ditemui Xiaoyan di puncak gunung saat itu. Kedua orang ini juga merupakan Douzun bintang 2 sejati. Selain kedua orang ini, ada juga pria berambut putih dan seorang tetua berjubah hitam. 5 Douzun, gumam Xiaoyan sambil mengusap jarinya. Meskipun pihak lain masih memiliki cukup banyak ahli di puncak kelas Douzong, mereka tidak dianggap kelas berat. Pada saat ini Xiongsan yang mendengar perkataan Feng Qing'er, kemudian dia berkata sambil tertawa, "Hehehe, gadis kecil, nada bicaramu terlalu sombong. Jika kamu ingin merebut sesuatu, kamu harus melewati orang tua ini dulu," ucap Xiongsan. Sesaat kemudian Xiongsan meraung ke langit. Dalam sekejap ia telah menjadi pria besar setinggi 10 meter. Aura ganas segera menyebar, membuat beberapa ahli di bawah kelas Douzun sedikit berubah ekspresinya. "Jadi itu beruang naga kuno,"
Kamu benar-benar berani bertindak sombong dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ucap pria berambut putih itu melirik samar ke arah Xiongzhan yang besar dan tertawa dingin. Bagaimana dengan ini? Suara dingin itu baru saja terdengar ketika dokter peri kecil dan Tia Hun Sun Se melangkah maju bersama. Mereka muncul di udara jauh dari altar. Aura yang luas dan perkasa dari puncak kelas Daosun bintang 3 menyapu tanpa kendali, membuat seluruh ruang ini sedikit berfluktuasi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pihak kita tidak memiliki Daosun? Melihat ini, Lei Sun Se tertawa dingin. Dia melangkah maju bersama para pemimpin suku harimau bumi besar dan suku serigala bulan perak. Aura agung menyebar dengan cara yang tak kenal kompromi. Dalam sekejap suasana seluruh tempat ini menjadi sangat tegang. Xiaoyan tidak berekspresi. Dia melirik aura ganas dari kelompok Lei Sun Se. Setelah itu dia menjentikan jarinya dan boneka iblis langit berwarna emas kilap muncul. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi. Boneka iblis 10 bumi muncul di udara. Cahaya emas dan perak saling bersilangan, membuat mata seseorang merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk. Ke-11 boneka itu baru saja muncul ketika wajah kelompok Lei Sun Se tanpa sadar berkedut sedikit. Kekuatan ke-10 boneka itu adalah sesuatu yang telah mereka saksikan sendiri sebelum memasuki reruntuhan. Kombinasi ke-10 boneka itu dapat melawan Daosun bintang 2. Hari ini, aku akan melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini. Sosok Xiaoyan perlahan naik ke udara. Api ungu coklat menyembur keluar dari tubuhnya ke segala arah. Seketika, api itu berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Raungan naga api itu mengguncang seluruh tempat. Ekspresi Feng Qing'er sedikit berubah saat merasakan aura Xiaoyan yang luar biasa kuat. Dia menggertakkan giginya, ada keengganan untuk menerima ini di matanya. Saat dia bertemu Xiaoyan saat itu, Xiaoyan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, Xiaoyan telah meninggalkannya jauh di belakangnya. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan dahsyat menyebar di langit. Aura hampir 10 Daosun elit meletus pada saat yang sama. Pemandangan spektakuler ini membuat beberapa ahli pavilion petir angin tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Penatua Huang Xuan, sepertinya kali ini kami hanya bisa mengundangmu untuk campur tangan. Iya. Tetua berjubah hitam itu mengangguk pelan. Matanya menatap ke arah puncak altar yang jauh. Matanya yang dalam itu mengandung panas yang membara. Kemudian dia berkata, "Buah asal naga bonik. Hehehe, tampaknya surga benar-benar ingin memberkati suku kita. Kita benar-benar telah bertemu dengan benda misterius yang legendaris di tempat seperti itu. Bocah, aku yang tua masih bisa membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup jika kalian pergi sekarang." Suara samar penatua berjubah hitam itu seperti gemuruh guntur di langit, mengguncang seluruh ruang hingga bergetar. Daosun bintang 5. Kelompok Xiaoyan memasang ekspresi agak jelek saat mereka menatap tetua berjubah hitam ini. Hati mereka sedikit tenggelam. Tanpa diduga lelaki tua yang tampak biasa saja ini ternyata adalah yang terkuat di antara mereka yang berasal dari kelompok suku Ponik Iblis Surga. Hahaha, apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita harus menghancurkan benda misterius macam ini, kita tidak boleh meninggalkannya untuk mereka. Ucap Xiaoyan tertawa dingin dan berkata lagi. Lagi pula, hanya Daosun bintang 5 tidak memiliki kualifikasi untuk memaksaku kembali. Kalimat terakhir Xiaoyan tidak disembunyikan sama sekali. Kalimat itu langsung disebarkan oleh angin kencang. Dasar orang keras kepala. Kalau begitu, tetaplah di sini. Serang, jangan biarkan satupun dari mereka hidup. Suara berat penatua berjubah hitam itu telah membuat seluruh tempat ini dipenuhi aura membunuh yang mengerikan. Mata kelompok Lei Sun Se segera menampakkan kilatan tajam saat mendengar kata-kata tajam dari penatua berjubah hitam itu. Serahkan saja lelaki tua berjubah hitam itu pada boneka iblis bumi. Xiaoyan membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga menyebar. Mengikuti penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka iblis bumi di udara juga menggeser langkah kaki mereka. Dalam sekejap mata, formasi yang telah ditampilkan di luar aula besar sebelumnya sekali lagi terbentuk. Formasi semacam ini sangat misterius. Formasi ini dapat menambah kekuatan boneka lain untuk sementara waktu pada boneka di tengah formasi. Untungnya Xiaoyan juga berhasil memperoleh rahasia formasi semacam ini saat ia mengendalikan boneka-boneka ini. Xiaoyan berteriak dengan keras. Seketika boneka iblis langit bergerak dan menyerbu ke dalam formasi. Seketika cahaya perak terang keluar dari dalam 10 boneka dan terus mengalir ke arah boneka iblis langit di antara mereka. Serang! Ekspresi penatua berjubah hitam itu tanpa sadar tenggelam ketika dia melihat tindakan Xiaoyan.
Dia juga telah menyaksikan keunikan formasi boneka ini sebelumnya. Segera dia mengeluarkan teriakan tajam. Lee Junse dan yang lainnya juga mengangguk berat setelah mendengar ini. Kaki mereka menghentak tanah dan tubuh mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju altar. Dalam sekejap suara angin yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini. Kau harus melewati diriku yang lama jika kau ingin merebut sesuatu. Xiongzhan berteriak marah ketika melihat semua orang berlarian dengan cara yang mengejutkan. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan tanah bergetar pada saat itu. Pada saat ini Xiongzhan menghadapi kepala harimau bumi besar. Dia mengepalkan tinjunya. Setelah itu tinjunya berubah menjadi seperti tank yang mengamuk yang bertabrakan dengan keras dengan kepala harimau bumi besar tanpa mundur. Seketika angin yang menakutkan menyapu seperti badai. Sementara itu dokter peri kecil menghadapi Lee Junse. Sedangkan Xiaoyan menghadapi suku serigala bulan perak. Penatua berjubah hitam itu menyapukan pandangannya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh dan berbicara ke arah Feng King-er. King-er, kamu seharusnya merasakan keanehan tempat ini bukan? Ucap penatua berjubah hitam itu. Penatua, tenanglah, serahkan saja padaku. Ucap Feng King-er. Apakah kita bisa berhasil mendapatkan buah asal naga ponik akan tergantung padamu. Ucap penatua berjubah hitam itu. Ia segera melambaikan lengan bajunya dan melesat keluar seperti burung besar. Aura perkasa Daosun bintang 5 benar-benar meletus saat ini. Langit dan daratan berubah karenanya. Pada saat ini cahaya terang melonjak dan mengalir ke tubuh boneka iblis langit. Setelah mengalirnya sejumlah besar energi, warna emas gelap boneka iblis langit tanpa sadar menjadi lebih dalam. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin saat melihat boneka iblis langit yang telah berubah menjadi cahaya keemasan. Tangannya terkepal dan dia melancarkan pukulan tanpa gerakan yang berarti. Boom! Keduanya bertabrakan dengan keras. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Beberapa ahli kelas Dousong segera merasakan tenggorokan mereka menjadi manis. Ekspresi terkejut dengan cepat menutupi wajah mereka. Ini hanyalah gelombang sisa dari pertempuran. Namun mereka sudah tidak mampu menahannya. Pertempuran di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat lelaki tua berjubah hitam dan boneka iblis langit terlibat dalam pertempuran besar yang mengguncang bumi, lelaki berambut putih itu juga muncul di udara di atas altar. Matanya tampak menyeramkan saat menatap Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya selalu ada seseorang yang lebih hebat. Kau masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda. Pria berambut putih itu melangkah di udara. Aura ganas menyebar di langit. Dilihat dari kekuatannya, dia sebenarnya adalah Daosun bintang 2. Dia memang satu bintang lebih kuat dari Xiaoyan. Angin bertiup kencang. Bahu Xiaoyan hanya bergetar sebelum ia meredam kekuatannya. Ia mengangkat kepalanya ke arah pria berambut putih di langit dan berkata pelan, "Aku tidak memenuhi syarat untuk mendominasi. Kau juga tidak memenuhi syarat." Ucap Xiaoyan. Pria berambut putih itu tertawa dingin dan berkata, "Hehehe, aku akan melihat seberapa keras mulutmu saat aku mengalahkanmu nanti." Ucap pria berambut putih itu. Kilatan dingin melintas di matanya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap ponik terbentang. Sayap ponik itu mengepak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Ia muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Teknik tinju yang kuat mengalir keluar tanpa bisa ditahan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat menghadapi serangan badai dari pria berambut putih itu. Doki yang besar dan dahsyat dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Api ungu coklat seperti pakaian api di permukaan tubuhnya. Setiap kali pria berambut putih itu melancarkan serangan ganas, serangan itu akan diterima dengan paksa olehnya. Daosun bintang 2 saja masih belum memiliki kualifikasi untuk memaksa Xiaoyan mundur. Bang, bang, bang! Dua sosok di langit langsung memulai pertarungan fisik yang paling intens dan kejam. Tinju bertemu daging. Angin yang menakutkan akan membuat udara di sekitarnya runtuh selama setiap pertukaran. Suara angin kencang yang tajam terus muncul tanpa henti. Wajah pria berambut putih itu berangsur-angsur menjadi serius setelah pertarungan yang sangat biadab ini. Tubuh aslinya adalah milik Heaven Demon Pony dan dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun Xiaoyan tidak merasa tidak nyaman saat bertabrakan langsung dengannya. Sebaliknya Xiaoyan menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Seolah-olah kekuatan tubuh fisiknya tidak kalah darinya. Aku tidak percaya bahwa kamu seorang manusia biasa berani bersaing denganku. Seorang Heaven Demon Pony dalam hal kekuatan tubuh fisik. Keganasan terpancar di mata pria berambut putih itu. Angin telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiaoyan masih tidak mundur menghadapi serangan ganas dari pria berambut putih itu. Matanya juga mengambil kesempatan untuk terus-menerus menyapu sekelilingnya saat mereka bertukar pukulan. Matanya tiba-tiba mengeras sesaat kemudian.
Titik di mana mata Xion terfokus adalah titik di mana Feng Qing'er berada. Pada saat ini dia menggigit jarinya dan meneteskan tetesan darah segar berwarna ungu samar dari jarinya. Seketika darah itu melayang di depannya. Wajah Feng Qing'er tampak muram saat dia melihat darah itu. Darah itu mengalir pelan di depannya. Sesaat kemudian sebuah simbol misterius muncul di langit. Saat simbol ini muncul, seolah-olah ada suara samar burung ponik yang bergema di seluruh tempat ini. Suara ponik ini mungkin sangat samar tetapi menyebabkan jiwa kelompok Xiaoyan bergetar hebat saat suara itu terdengar di telinga mereka. Menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel, memanggil jiwa leluhur. Feng Qing'er berlutut dengan hormat di langit. Setelah kata-katanya terdengar, simbol itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya terang turun dari langit, sebelum perlahan mendarat di dataran merah terang. Bang! Tanah tiba-tiba bergetar pada saat ini. Seketika semua orang terkejut melihat tulang-tulang ponik surga di dataran itu benar-benar mulai bergerak perlahan pada saat ini. Ini adalah sisa kekuatan ponik surga kuno. Wajah kelompok Xiaoyan langsung berubah saat merasakan kekuatan aura yang luar biasa ini. Tidak perlu memberi isyarat kepada mereka. Mereka semua bergegas meninggalkan medan pertempuran dan mundur menuju altar. Aura yang sunyi ini perlahan naik. Akhirnya aura itu menyelimuti tubuh Feng Qing'er di langit. Tubuhnya yang halus bergetar dan cahaya keemasan berkelap-kelip di matanya. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan yang agung bersama dengan energi menakutkan yang dapat menghancurkan dunia menyerbu ke arah kelompok Xiaoyan di altar. Menghadapi energi yang menakutkan ini, hati kelompok Xiaoyan juga tiba-tiba tenggelam. Namun tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama, sosok kecil yang lembut perlahan muncul di depan mereka. Jiwa leluhur Riven Ponik ya. Sayangnya, jiwa leluhur Ancient Void Dragon milikku tampaknya sedikit lebih kuat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.